kita membaca dari Yohanes pasal yang keempat. Yohanes 4 ayat yang ke-20 sampai dengan yang ke-26. Nanti akan kita baca secara bergantian. Yohanes 4, 20 sampai 26. Sudah ketemu? Handphone sucinya sudah dibuka. Baik, saya mulai di ayat 20, Bapak Ibu 21 dan seterusnya sampai di ayat yang ke-26. Yohanes 4 dimulai dari ayat yang ke-20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kamu menyembah apa yang tidak kami kenal, yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Allah itu roh, dan siapa saja yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Teman-teman, ini adalah cuplikan percakapan cukup panjang antara Tuhan Yesus dengan perempuan dari Samaria. Samaria adalah satu wilayah di atas utara Yerusalem yang secara tradisi orang, kalau kita belajar sejarah Israel, bangsa Israel itu terpecah menjadi dua. 10 suku itu di utara dengan ibu kota Samaria, 10 suku. 2 suku itu di bagian selatan disebut dengan kerajaan Yehuda, atas namanya kerajaan Israel, ibu kotanya Samaria. Di bawah itu 2 suku kerajaan Yehuda, ibu kotanya ada di Yerusalem. Mereka bermusuhan secara budaya. Orang selatan itu menganggap bahwa orang utara itu kurang rohani, cara penyembahannya tidak benar, bahkan mungkin hampir seperti orang kafir. Saking bencinya orang selatan itu kalau mau ke utara, itu kan logikanya ya lewatlah daerah Samaria. Mereka memilih untuk berputar jauh, mungkin tambah beberapa hari atau beberapa puluh jam, supaya menghindari Samaria. Saking bencinya, menginjak tanahnya pun mereka tidak bersedia. Apalagi kalau melihat orang Samaria. Nah, Yesus dalam perjalanan ke utara, dia sengaja melewati daerah Samaria. Orang Yahudi lewat Samaria itu sudah aneh. Kemudian dia bertemu dengan seorang wanita. Wanita dalam budaya pada waktu itu termasuk golongan yang kurang diperhitungkan. Pria Yahudi bercakap-cakap dengan wanita Samaria lagi, itu sudah merupakan hal yang sangat aneh sekali. Dan dalam percakapan itu Yesus membongkar siapa wanita ini. Wanita ini adalah seseorang yang mungkin dapat dikatakan sebagai pelacur. Dia punya banyak suami-suami yang bukan suami resmi. Bahkan sekarang pun yang tinggal bersama-sama dengan dia bukan suaminya. Jadi Yesus mengatakan hal tersebut percakapan sebelumnya. Dia membongkar, saya tahu siapa engkau. Saya tahu bahwa sekarang pun kau sedang tinggal bersama seorang laki-laki dan itu bukan suamimu. Wanita ini terkejut, dia terbelalak dan mengatakan, bagaimana mungkin kita baru pertama kali bertemu dan dia bisa mengetahui seluruh latar belakang saya, bahkan apa yang saya lakukan sekarang. Jadi dia timbul kekaguman, timbul pertanyaan, timbul sebuah rasa ini pasti orang ini seseorang yang luar biasa. Artinya dia mengakui bahwa ini adalah nabi. Nah, dalam percakapan itu, kemudian tiba-tiba perempuan ini, dia seperti pindah topik. Dia baru saja dikatakan, kamu tinggal bersama dengan laki-laki yang bukan suamimu kan? Kemudian, kalau kita coba lanjut bikin bridge, bikin jembatannya, ini pasti nabi. Ini pasti orang yang luar biasa. Oke, sekarang aku mau tanya sesuatu. Nenek moyang kami orang Samaria, menyembah Allah di gunung ini. Mungkin dia tunjuk sebuah gunung yang dekat, Gunung Gerizim dipercaya. Tetapi kamu orang Yahudi
mengatakan Yerusalem tempatnya orang menyembah. Nah, coba saya ingin dengar pendapat kamu. Menyembah yang benar itu di mana? Di gunung ini, Gunung Gerizim, menurut nenek moyang kami, atau seperti kalian menyembah di Yerusalem? Jadi kesannya dia sedang pindah topik, mengalihkan perhatian, mengalihkan pokok pembicaraan dari tentang dirinya, tentang kehidupannya, tentang dosanya, tiba-tiba switch, pindah ke area yang rohani, tentang ibadah, tentang penyembahan. Sebetulnya juga tidak amat jauh-jauh dia pindah topik. Karena dia katakan mumpung kebetulan ketemu seseorang yang saya pikir ini luar biasa, ini nabi nih. Saya pengen tahu, mungkin pertanyaan dia cukup lama, atau pertanyaan orang-orang sekitarnya, atau pertanyaan orang-orang sebangsanya. Kita selama ini bertahun-tahun nyembah di gunung ini, benar gak sih? Sah atau tidak? Diterima atau tidak? Sementara saudara-saudara kita di selatan, itu nyembahnya di Yerusalem. Dia memperlihatkan betapapun bobroknya hidupnya, somehow ada sepercik keinginan tahu atau sebuah kerinduan untuk mengetahui sebetulnya ibadah yang benar itu seperti apa. Kami ibadah ini benar gak sih? Lumayan kan ya, orang yang hidupnya seperti itu tiba-tiba ngomong tentang ibadah yang benar. Dia ingin tahu. Saya pikir dibanding dengan kita, mungkin tidak banyak orang di antara kita yang ingin tahu ibadah yang benar itu seperti apa. Kalau kita tidak ingin tahu pun tidak, dari mana kita yakin ibadah kita ini benar? Week by week kita ke gereja, atau mungkin ibadah-ibadah pribadi kita lakukan turun temurun. Pakai istilah dia, dari nenek moyang kami ibadah yang begini ini. Pertanyaannya, ibadah yang saya lakukan tiap minggu itu, atau cara saya berdoa, ini benar nggak? Tuhan berkenan atau tidak? Pernahkah kita memikirkan dan mencari tahu sebetulnya ibadah yang Tuhan berkenan, yang Tuhan senang, yang benar itu seperti apa? Wanita ini paling tidak ingin tahu. Asumsi kita, kalau kita berpikir positif, ya, dia mungkin ingin memperbaiki konsep dan cara ibadah dia. Dia ingin tahu. Nah, sekarang kita mulai berpikir, jangan-jangan ibadah kita selama ini kurang tepat, kurang benar, bahkan mungkin salah. Ya. Nah, dia mulai dengan di mana tempat menyembah. Gunung ini atau Yerusalem. Nah, orang Samaria itu percaya dengan Pentateuch. Penta itu 5, Pentateuch itu 5 kitab dari depan. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Mereka percaya itu. Ya. Sementara orang Yahudi jelas juga percaya 5 kitab tersebut. Namun orang Yahudi menambah dengan kitab-kitab lain, kitab-kitab para nabi. Sehingga ketika berbicara mengenai ibadah yang benar dalam hal tempat, orang Samaria itu dia berkaca dari Ulangan 12 ayat 5. Kita ke sana. Ulangan 12 ayat 5 ya. Ada yang mau tolong bacakan ayat ini? Ulangan 12 ayat 5, silakan. Ulangan 12 ayat 5. Yang sudah ketemu boleh bacakan. Kurang keras. Oh belum ya? Ulangan 12 ayat 5. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana. Tempat itulah harus kamu cari dan ke sana harus kamu pergi. Ya. Jadi Tuhan bilang, nanti aku akan tunjuk sebuah tempat, itulah tempat ibadah kalian. Kira-kira gitu ya. Kalau nanti akan kutunjukkan tempat itu. Nah, di mana tempat ibadah itu? Karena mereka percaya hanya 5 kitab dari depan, maka mereka mencari jawabannya dari kisah-kisah di seputar penyembahan-penyembahan, terutama Musa, ya, Abraham dan sebagainya. Maka mereka bertemu dengan tempat yang mereka percaya sebagai mezbah mezbah itu dibangun oleh Abraham dan sebagainya. Maka mereka menentukan Gunung Gerizim lah, kebetulan dekat dengan tempat mereka, itu tempat menyembah. Sementara karena orang
Israel, Yehuda, dua suku di bawah itu melihat kitab-kitab lain, maka mereka melihat bahwa Allah berkenan bahkan memerintahkan untuk membangun, Daud berinisiatif membangun tempat ibadah, bait suci, dan dikerjakan oleh Salomo di Yerusalem. Bait suci ada di Yerusalem. Karena itu mereka bertengkar soal tempat Gerizim atau Yerusalem. Nah, itu pokok persoalannya. Jadi siapa yang benar? Ya, apakah kami salah atau mereka yang salah? Nah, sebetulnya itu pertanyaannya. Dan Yesus harusnya PA dengan mereka tentang tempat ibadah yang benar. Yesus harus memutuskan Yerusalem atau Gerizim. Namun, perhatikan, Yesus tidak masuk ke dalam pokok persoalan tersebut. Percayalah kepadaku, waktunya akan tiba bahwa kamu akan menyembah sesuatu, menyembah dengan benar. Dia kemudian mengatakan satu kalimat yang sering kita dengarkan. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, Yesus mulai dengan sebuah membongkar kesalahan mereka. Menyembah Allah itu yang benar, itu bukan persoalan tempat. Tempat bisa penting, tapi itu bukanlah yang utama di dalam penyembahan. Praktek ibadah yang salah. Nah, perhatikan konsep wanita ini. Dia punya dua kehidupan. Saya menganggap bahwa dia pun orang yang biasa menyembah di Gerizim. Jadi dia punya dua kehidupan. Satu, kehidupannya sebagai seorang wanita yang tidak beres, tinggal dengan laki-laki lain yang bukan suaminya, beberapa lagi. Itu kehidupannya yang buruk, kehidupannya yang mungkin tidak bisa diterima oleh masyarakat sekalipun. Tapi dia punya kehidupan lain. Dia adalah seorang penyembah, dan dia memutuskan untuk terus menyembah Allah di Gerizim. Bahkan dia bertanya, apakah penyembahanku ini benar tempatnya? Ketika dia berpikir penyembahan, dia berkata, apakah tempatnya sudah benar? Seperti mungkin kalau Bapak Ibu pergi ke gereja, apakah GPO adalah tempat penyembahan yang benar? Apakah gedung ini, alamat ini adalah tempat penyembahan yang benar? Dia membedakan, dia membuat dualisme, dikotomi antara kehidupan seorang penyembah, yaitu kehidupan pribadinya, dan aktivitas penyembahan. Dia berkata, aku ingin benar di dalam aktivitas. Aku ingin menyembah dengan benar tempatnya dan sebagainya. Masalah saya, hidup saya seperti apa, itu urusan yang lain. Dua dunia yang berbeda. Nah, perhatikan, Allah ingin membongkar praktek yang semacam ini, keyakinan bahwa kita bisa punya dunia yang berbeda. Ada orang, dan banyak orang, termasuk orang Kristen, yang mengatakan, saya Kristen, karena itu kewajiban saya ibadah. Misalnya setiap hari Minggu saya ke gereja, saya rutin ke gereja, saya adalah penyembah yang benar, saya orang yang beribadah dengan benar. Artinya apa? Saya mengusahakan ke gereja. Sepanjang saya ke gereja rutin, sepanjang saya mau makan saya berdoa, sepanjang saya tahu kewajiban-kewajiban di seputar kekristenan, memberi persembahan dan sebagainya, saya penyembah yang benar. Bagaimana dengan hidupmu? Oh, itu lain persoalan. Beberapa orang melihat bahwa ada area rohani dan area non-rohani. Saya kasih contoh ya, tidak perlu tersinggung. Saya kadang-kadang kalau memimpin, ada satu kelompok yang saya pimpin ya, orang-orang Kristen baru gitu ya. Kalau waktu kami PA, KTB begitu, ngomongnya baik rohani. Setelah selesai doa penutup, kemudian sambil makan-makan sharing. Kemudian dia akan begini, oh Pak Pendeta ini sudah selesai kan? Iya Pak. Waduh, orang itu dia kalau ngomong, kemudian dia pakai kata, maaf ya Pak Pendeta, orang itu memang anjing itu. Jadi dia dimulai, ini sudah selesai kan ya? Iya, sudah selesai. Ya. Kemudian kalau dia mau ngomong, dia minta maaf Pak Pendeta. Memang orang itu anjing. Ya. Kenapa harus pakai minta maaf ya? Ya. Ini sudah selesai, sesi rohani sudah selesai 2 jam. Ini sudah non rohani. Ya. Kita punya pintu gerbang. Di dalam pintu gerbang ruang kudus. Ya, di luar pintu gerbang. Ya.
Mau nyalakan rokok, jangan di sini, di sana lah. Ada batasannya kan ya. Kalau di sini, jangan lah, ini gereja ya. Mau merokok, udah di luar kan, di luar. Jadi udah lewati batas itu sudah aman, ya. Kesannya kalau merokok di gereja tidak kudus, ya, berdosa. Merokok di luar gereja, udah benar. Kita ngomong, wah, memang orang itu memang bangsa. Di gereja jangan ngomong gitu. Ini gereja loh. Oh iya, gereja ya. Kalau begitu di luar gereja baru keluar kata-kata itu. Ada orang yang dia jadi bendahara persekutuan. Gimana Pak? Oh saya kalau jadi bendahara persekutuan, saya uang 1 sen pun, uang $1 pun saya kejar. Ini uang Tuhan ya. Jangan main-main ya. Jangan kita main-main dengan uang Tuhan ini. Jangan sampai ambil uang Tuhan. Ya. Ini bendahara gereja nih. Kalau bukan bendahara gereja, kalau bendahara di kelompok di lain, boleh ambil uangnya? Saya kalau uang Tuhan saya jaga mati-matian. Ya kalau bukan, jadi ada 2 dunia begitu. Ya. Istri saya ke Batam, dia cerita sama saya. Kemarin saya ke Batam, kami makan di Lago Danau Toba, ya di Batam ya. Dan ada seorang pelaut, ya, lihat dia jam, ibu pendeta, ya. Kemudian istri saya, oh ya kalian kemudian datang, deh. Waktu datang dia bilang, aduh maaf ya ibu pendeta ya, saya merokok. Saya bilang, kenapa perlu minta maaf gitu ya? Kesannya kalau ada ibu pendeta rohani sekali nggak boleh merokok, kalau nggak ada tadi saya merokok aman. Begitu ada ibu pendeta jadi tidak rohani. Ya. Jadi karena kita bagi 2 kehidupan itu. Ya. Wanita juga begini. Ya, dia merasa oke, aku mau beres dalam ibadahku beres, yang ini nggak beres nggak apa-apa. Kita buka Roma 12 ayat 1 dan 2. Ada yang mau tolong bacakan Roma 12 ayat 1 dan 2? Ya. Roma 12 silakan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Iya. Ini penyembahan yang sejati, penyembahan yang benar. Itu adalah ibadahmu yang sejati. True worship atau spiritual worship. Ibadah yang sejati dikatakan di ayat ini, karena itu saudara-saudara, mengingat kemurahan Allah, mengingat kasih karunia-Nya yang menyelamatkan kita orang berdosa, only by grace. Mengingat kebaikan Allah itu, respon kita, ibadah kita, persembahkanlah. Persembahkan itu artinya apa? Berikanlah, hunjukkanlah, serahkanlah hidupmu. Seantero hidupmu, tubuh itu berarti seluruh pekerjaan dari yang dihasilkan tubuh, hidupmu, kepada Allah. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Perjanjian lama itu persembahannya apa? Masih ingat? Apa kalau persembahan lama di perjanjian lama? Persembahannya domba atau binatang, atau juga bisa barang-barang tertentu, emas, kemenyan, mur, atau ukupan dan sebagainya, tepung dan sebagainya, atau binatang. Maksudnya binatang pun disembelih mati. Di perjanjian lama persembahan itu menjadi mati. Kalau mati artinya apa? Tuhan itu dia berkenan kepada si pemberinya, bukan kepada pemberiannya. Tuhan itu bukan orang yang gemar sate atau gulai kambing. Waduh kalau kalian bakar kambing, saya enak sekali, saya senang sekali. Ya udah Tuhan cuma di atas cuma sediakan nasi putih, ya. Kambingnya dari kita. Enggak, Tuhan tidak makan kambing, tidak makan itunya. Dia senang waktu lihat, aduh orang ini. Dia lihat orangnya, persembahannya ya sudah hangus, sudah selesai. Perjanjian baru, berikanlah hidupmu.
berikanlah tubuhmu sebagai persembahan. Dia bukan cuma berkenan kepada si pemberinya, dia bisa pakai pemberiannya. Di perjanjian lama pemberian tidak dipakai Tuhan. Di perjanjian baru pemberiannya karena hidup kita dipakai Tuhan. Karena itu hidup, ya, persembahan yang hidup, tidak mati. Bukan cuma hidup. Orang dulu bisa kasih kambing, tapi tidak boleh kambing yang buta, yang pincang. Persembahan yang tidak bercela, yang kudus dan berkenan pada Allah. Tuhan puas, Tuhan senang. Nah, Tuhan mencari penyembahan yang semacam itu. Offer yourself, berikanlah dirimu. Nah, karena itu hidup kita seperti apa itu menjadi penting. Wanita ini mengatakan hidupku seperti apa tidak penting. Yang penting aktivitas penyembahanku tetap jalan. Dia memisahkan antara hidup dan aktivitas penyembahan. Allah mencari kehidupan yang utuh. Hidupmu itu jauh lebih penting daripada aktivitas penyembahanmu. Di perjanjian lama pun Tuhan seringkali marah, seringkali murka. Aku muak dengan penyembahanmu. Aku muak dengan ibadahmu. Karena apa? Hidupmu pribadi maupun komunitas nggak benar. Walaupun kambing tetap dibakar, domba tetap disembelih, hidupmu nggak benar. Aku tidak berkenan. Dia mencari si penyembah-penyembah yang benar. Seperti apa? Ayat 2. Kamu jangan berubah atau diubah oleh dunia. Jangan sama dengan dunia. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang berkenan kepada Allah, yang baik dan yang sempurna. Semakin sama dengan Tuhan, bukan semakin sama dengan dunia. Jangan diubah oleh dunia, tapi diubah oleh Tuhan. Transform by His word. Oleh firman-Nya. Itu yang Allah inginkan. Hidup yang semakin menyerupai Allah. Itu adalah penyembahan yang benar. Atau si penyembah yang benar. Mari kita ingat, ya. Nah, prioritas yang salah dari wanita ini adalah dia mengurus tempat. Menurut dia, tempat itulah yang paling penting. Tentu tempat yang benar, tempat yang baik, itu akan menolong penyembahan yang benar dan yang baik. Tapi dia tidak peduli. Pokoknya aku garisinnya benar. Nanti seperti apa hidupku, seperti apa penyembahanku, nggak terlalu penting. Dia lebih mementingkan sarana atau bentuk daripada kontennya. Nah, kita lihat bahwa worship atau ibadah, apalagi ibadah raya di gereja, ibadah itu sebetulnya kan satu hari yang kita khususkan, di mana kita mempersatukan seluruh umat. Eratkanlah tali kasih di antara kita semua, bergandengan tangan dalam satu kasih. Tapi gara-gara ibadah juga yang harusnya mempersatukan umat, itulah pokok persoalan untuk orang bercerai-berai. Ada gereja pecah gara-gara yang kelompok ini lebih suka tepuk tangan, yang ini tidak suka tepuk tangan, yang ini rame, yang ini lebih suka sunyi. Ada kelompok yang maunya lompat-lompat, ada yang tidak lompat, ya. Nggak apa-apa lompat, pokoknya asal turun ke bawah, ya kan, jangan lompat ya kembali. Ada orang suka lagunya hymn, tenang, lagu-lagu masa lalu, nenek moyang kami menyanyi dengan cara itu. Ada yang mengatakan lagu-lagu populer, YouTube dan sebagainya. Gara-gara itu saja orang bisa bertengkar, bisa terbelah dan atau pindah gereja, atau gerejanya menjadi 2 atau 3. Tentu ada banyak pemikiran tentang hal tersebut. Namun ada orang yang sangat mementingkan itu. Bagi dia itulah yang paling utama daripada esensinya. Banyak orang kemudian tadi mementingkan bentuk-bentuk yang wanita ini mengatakan pokoknya garisin. Nah, perhatikan ada orang yang mengatakan harus seperti ini. Gereja kami tidak boleh ada tepuk tangan. Anda angkat tangan sedikit pun, angkat tangan separuh pun udah dilihat orang. Ya, Anda angkat tangan lebih tinggi dikira adiknya malaikat. Ini adiknya malaikat. Ya. Ada yang mengatakan gini, tempat kami ya biarkan Roh Kudus bekerja, kita bebas lah. Tapi kelompok yang bebas ini pun sebetulnya juga mengharuskan apa? Mengharuskan orang bebas.
Ya, waktu dia mengharuskan tidak boleh tepuk tangan. Tempat kamu juga mengharuskan orang bebas. Sama juga. Ya. Ini menjadi hal yang salah. Perhatikan, Allah tidak hanya dipuaskan dengan satu bentuk. Allah menciptakan banyak budaya, banyak reaksi, banyak respon, banyak cara untuk mengungkapkan sukacita, kesedihan, ekspresi dan sebagainya. Justru kita harus celebrate the differences. Kita harus merayakan perbedaan. Perempuan ini, dia punya salah persepsi bahwa Allah itu seperti benda mati yang dikurung di dalam gunung, atau mungkin orang selatan pun salah, Allah itu ada di Yerusalem, di bait Allah yang dikurung di sana. Ya, jadi Allah itu adalah Allah yang tidak bereaksi. Kitalah yang bereaksi seperti apa? Allah itu hanya bereaksi sesekali, marah atau kasih berkat. Banyak orang yang menyembah gunung, banyak orang menyembah pohon, itu seperti benda mati. Ya pohon, ya pohon. Ya, atau bikin patung, patungnya bisa dipindah-pindahkan. Kita kasih sesuatu, kasih makan dan sebagainya. Itu pasif. Ini Allah yang sebetulnya, coba perhatikan betapa bodohnya orang-orang yang bikin patung untuk disembah. Patung dia bikin, kayunya pun dia pilih, dia tebang, dia bikin, dia haluskan, dia cat, dia bentuk. Untuk pindah pun patung itu perlu diangkat. Patung yang selemah itu disembah. Untuk pindah pun harus dibantu, ya kan? Untuk jadi bentuknya bagus pun kita yang membentuk. Kenapa kita menyembah dia? Menjadi benda mati. Dikatakan bahwa Allah itu roh. Roh itu artinya secara sederhana tidak berbentuk. Roh itu tidak bisa dilihat, dijamah seperti kita. Karena itu, barang siapa menyembah Allah, dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, kita lihat dulu ya, apa artinya menyembah dalam roh. Roh itu tidak bisa dibatasi. Roh itu maha hadir, roh Allah terutama ya. Allah itu hadir di semua tempat, di segala waktu. Nah, jadi ini bisa menjadi alasan yang salah bagi beberapa orang. Contoh begini, kamu minggu gak ke gereja, kenapa kamu gak datang ke gereja onsite? Maka ada orang berkata, Allah adalah roh. Benar. Roh itu bisa hadir di mana-mana. Benar. Dia hadir bukan cuma di GPO. Setuju? Setuju. Dia hadir juga di Orchard, ya. Dia hadir juga di Clementi. Dia hadir juga di Botanic Garden. Dia hadir juga di kamar kapal kita, ya. Jadi kalau saya mau menyembah Tuhan, saya kan tidak harus ke GPO kan. Saya bisa di kamar. Tuhan juga ada. Setuju? Tuhan ada kan? Ada, betul. Nah kalau begitu kenapa saya harus ke GPO? Betul. Pertama ya, Tuhan tuh ada di mana-mana. Di kamar kita ada. Ya, di GPO ada, di Orchard ada, di Gelang ada dan sebagainya. Namun Allah sendiri yang menyatakan kepada kita bahwa ada kehadiran Allah yang secara khusus dan disertai berkat-berkat khusus dalam waktu tertentu dan dalam tempat tertentu. Kalau Allah mengatakan, aku maha hadir, aku bisa hadir di mana saja, mengapa dia meminta umatnya untuk membuat kemah suci? Membuat bait Allah. Mengapa dia katakan datanglah ke baitnya? Jadi somehow bagaimanapun juga, walaupun Allah hadir di kamar kapal kita, walaupun Allah hadir di Gelang, walaupun Allah hadir di Clementi, kehadiran Allah di Clementi itu tidak sama dengan kehadiran Allah di sanctuary. Dalam waktu tertentu di mana kita beribadah, kehadirannya, berkat-berkatnya dan sebagainya. Itu yang Allah ingin katakan. Dengan demikian itu menjadi penting bagi kita untuk mengambil waktu beribadah bersama-sama dengan umat Allah dalam waktu-waktu yang khusus untuk hadir secara onsite. Saya ke gereja, satu jelas kita bertemu dengan Allah secara onsite dalam waktu dan tempat yang ada berkat dan kehadiran secara berbeda. Namun saya juga ke gereja bukan hanya ketemu dengan Allah, saya bertemu dengan umat Allah. Karena kita sebut dengan worship, katakanlah communal worship atau fellowship. Apa itu fellowship? Persekutuan. Kita katakanlah ada 40 orang. Fellowship, 40 fellows in one ship. 40 orang dalam satu perahu. Kita bisa bayangkan kan, kapal itu kalau goncang ya semuanya goncang.
Nggak ada separuh depan kena ombak yang separuh belakang. Enggak, kami nggak rasa ombak. Semuanya kena. Tenang ya, tenang semuanya. Itu fellowship. 40 fellows in one ship. Dan itu tidak bisa sendirian. Fellowship itu tidak bisa sendirian di kamar. Fellowship itu ya bersama-sama. Penyembahan yang benar adalah penyembahan yang bersama-sama dengan umat. Merayakan jatuh bangunnya. Goncangan-goncangan gelombang yang sama. Amukan badai yang sama. Tenang yang sama. Ke GPO, pertama berjumpa dengan Allah dalam kehadiran yang khusus. Ke GPO, berjumpa dengan umat Allah dalam kehadiran mereka yang khusus. Roh, dia adalah roh. Maka pertemuan dengan Allah itu adalah pertemuan roh dan roh. Roh itu melibatkan rasa. Ya, jadi ada dua hal ya. Nanti kita lihat dalam kebenaran itu berbicara mengenai pikiran, otak. Tapi ini bicara rasa. Banyak orang ketika ibadah itu tidak lagi, rohnya nggak lagi naik kepada Allah. Saya mengatakan bahwa sekalipun tidak biasa, tapi tidak dilarang loh. Di GPO lagu hymn kita mau angkat tangan, nggak apa. Holy, 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 angkat tangan nggak apa-apa. Ya. Kita nyanyikan lagu Bapa terima kasih dengan ada tangan, nggak apa-apa juga, nggak dilarang. Walaupun bukan kebiasaan. Kita punya beberapa ibadah yang seperti tadi teman-teman, bagian berdiri, tepuk tangan, mau goyang boleh. Ya, ada persekutuan. Tapi yang penting adalah kita naik nggak rohnya. Ya. Berjumpa dengan dia nggak, rasanya sungguh-sungguh klik dengan dia, ketemu dengan dia. Itu seringkali orang masuk dalam ibadah yang terbiasa dari dulu ya begitu, dingin, datar. Banyak orang yang, saya kalau dari mimbar saya kan mengamati orang yang jemaat. Ada orang yang jemaat itu satu klasifikasinya ya, mulai dari yang paling menikmati. Saya bisa lihat ada orang yang nyanyi itu menikmati sekali, terlihat dia menganggukkan kepalanya, dia meresapi kadang-kadang sedikit tutup mata begitu ya. Orang ini meresapi lagunya walaupun lagu hymn. Ada orang yang hafal sekedar nyanyi. Ada yang tidak ikut nyanyi, ya diam aja, nggak mencoba. Oh lagu itu saya nggak kenal, tapi kan ada teksnya, kita kan bisa mencoba membacanya. Lagu-lagu hymn betapapun kaya dengan kekuatan pengajaran, sudah teruji ratusan tahun. Karena itu mengapa bukan cuma satu bait, karena ada cerita kadang-kadang ada harus 4 bait. Kita berdosa, kita tidak berdaya. Bait ketiga Allah mengasihi kita, Allah menyelamatkan kita. Bait kelima kita berespon kepada Dia. Wah kaya sekali. Ya, kenapa dinyanyikan 3, 4, 5 bait? Dan orang menghayati hal tersebut. Ya. Saya datang ke beberapa gereja karismatik yang kelihatan sepintas itu naik rohnya, tapi begitu refnya diulangi 6-7 kali sudah capek saya, udah duduk lah ya. Ya, ref sekali diulangi, oke masih bisa menikmati. Lagi, ref lagi, aduh capek nih. Ref lagi, udah saya beli duduk nunggu aja, nunggu lagu berikutnya. Ya, udah nggak lagi naik. Ya, karena yang dibangun atau dibentuk semacam itu. Allah mengatakan roh. Mari kita belajar untuk menyembah Dia dengan memahami setiap teks, memahami setiap bagian liturgi, memahami apa yang sedang kita lakukan, memahami setiap teksnya, dan kita mengaminkan teks tersebut. Menyanyi adalah doa yang dilakukan, menyanyi adalah perkataan yang dibuat melodinya. Karena itu kalau kita nyanyi kita jadi sadar lagu ini kok nggak tepat. Saya nggak siap loh nyanyikan lagu ini. Ya, kita menganalisa lagu sebetulnya. Pernah mendengar lagu Betapa Hatiku Berterima Kasih Yesus? Betapa hatiku. Itu lagu itu seringkali dipakai untuk apa? Lagu persembahan. Sekarang kita lihat dengan cepat lagu itu ya. Apa itu lagu persembahan? Ya, sambil kasih uang. Betapa hatiku. Terus apa? Berterima kasih Yesus. Terus kau mengasihiku, kau memilikiku. Terus hanya ini Tuhan apa? Persembahanku. Terus terimalah Tuhan sembahanku. Terus sebab tak kumiliki harta kekayaan. Jadi itu adalah lagu dari orang yang nggak bisa kasih persembahan. Sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti cukup persembahkan. Terus hanya ini Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu. Jadi ini bukan lagu persembahan, lagu ini lagu respon pelayanan.
Tuhan, aku nggak punya uang. Teman-teman dia kasih uang, aku nggak punya uang Tuhan. Tapi aku mau apa? Pakailah hidupku sebagai alatmu. Berapa lama? Nah, hati-hati lo ya. Hati-hati lo ya. Tuhan dengar, Tuhan catat, oke, ya. Diminta jadi pengurus, nggak mau. Loh, kamu nyanyi kan kemarin ya? Tuhan catat ya. Ya, teman-teman punya dua pilihan kira-kira ya. Kasih uang atau kasih hidupmu. Ya bisa kasih uang mungkin, ya Tuhan sebab aku memiliki Tuhan, kekayaan aku kasih. Aku nggak mau dipakai Tuhan. Ya begitu kalau mau fair. Atau Tuhan sebab tak aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk aku persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku. Terimalah Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu. Tuhan bilang, oke, berapa lama? Seumur hidupku. Wah, sambil angkat tangan tertutup mata, adik malaikat dia. Ini lagu persembahan. Kalau kita menghayati, pikir dulu sebelum nyanyi lagu ini. Ya, jangan sampai kita sudah angkat tangan, tutup mata, udah janji, kita bilang Tuhan kan. Sorry, kemarin cuma main-main. Ini ada serius. Dalam roh dan kebenaran. Kebenaran artinya apa? Tidak salah. Kebenaran artinya Tuhan berkenan. Ini secara konsep. Yang tadi menyembah Tuhan itu harus naik rohnya. Sungguh-sungguh menikmati, merasakan. Tapi bukan cuma itu. Dia benar. Secara konsep. Karena begini, ada orang sungguh-sungguh tapi nggak benar. Ada satu lagu, tapi lagu ini tidak terlalu populer di antara banyak orang. Tapi beberapa tahu lagu Abah, Abah, ku panggil engkau ya Bapa. Tahu lagu itu? Ada tahu? Bukan Abah. Abah, ku panggil engkau ya Bapa. Oke, nanti ada teks begini. Kau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus. Oke, betul. Lagunya begitu. Nah, coba perhatikan. Bapa, engkau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus. Pernah nggak kita memanggil Bapa sebagai Yesus? Enggak, Yesus itu beda dengan Bapa. Kita tidak pernah panggil Bapa sebagai Yesus. Yesus juru selamat. Engkau melayakkan aku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Kita memanggil dia sebagai Bapa, bukan sebagai Yesus. Lagu itu secara doktrin Tritunggal salah. Walaupun kita tutup mata, kita nyanyi dengan sungguh-sungguh, keluar air mata, salah. Secara doktrin. Ada lagu lama lagi, lebih lama di zaman saya, ya sebelum Indonesia merdeka. Ya. Yesus kau Allahku, Yesus engkau Tuhanku, Yesus engkau Rajaku. Itu versi yang kedua. Sebelumnya lagu itu teksnya adalah Yesus engkau Roh Kudus yang turun ke dunia. Yesus engkau adalah Roh Kudus yang turun ke dunia. Salah secara doktrin. Kemudian diganti dengan Yesus engkau Raja. Ya. Nah, jadi ada banyak teks atau lagu yang doktrinnya salah. Ya. Dan kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Jadi sungguh-sungguh rohnya naik pun belum tentu benar. Sementara ada banyak teks yang benar, doktrinnya Injili, tapi rohnya nggak naik. Ini orang Presbyterian biasanya. Ya. Teksnya udah bagus, bener ini, ya. Tapi nggak naik. Penyembahnya tuh, aku menyembah engkau sambil nyanyi, sambil ngecek WhatsApp, ya. Sambil nyanyi, sambil korek-korek telinga, gitu ya, nyanyi holy, holy, holy. Ini gimana ini? Rohnya nggak naik. Sementara ada yang tutup mata, angkat tangan, rohnya naik, kata-kata nggak benar. Ya. Jadi kalau mau paduan yang serasi kira-kira begini, ada orang mengusulkan, kalau bisa itu otaknya, kepalanya itu Presbyterian, Reform, ya. Hatinya karismatik. Jangan dibalik, ya. Hatinya Reform, datar nggak hangat, kepalanya karismatik yang mungkin pengajarannya tidak terlalu dalam. Jadi ini cuma sedikit agak jokes ya. Kepalanya Reform, benar doktrinnya, hatinya karismatik naik. Ya, naik atas. Saya mulai membiasakan diri dari mimbar pun, kalau mungkin Bapak Ibu sering melihat kadang-kadang saya tidak ragu-ragu juga kalau memang perlu dan ada dorongan yang cukup kuat, saya bisa mengangkat tangan saya atau menengadahkan tangan untuk sesuatu yang memang itu respon wajar.
tidak dibuat-buat, tidak memaksa orang. Ya, ada WA kan ya, mari saudara-saudara kita semuanya angkat tangan, mari kita semuanya menari seperti Daud menari. Kalau roh Allah ada dalam diri kita, kita akan menari. Kalau Bapak Ibu tidak menari, tidak punya roh Allah. Wah, ini salah lagi. Ya, biarkan orang dengan responnya. Ya, mari kita semuanya bertepuk tangan untuk menunjukkan sukacita kita. Orang Jawa itu kalau sukacita nggak tepuk tangan. Nggak ada orang Jawa itu nonton orang menari menari gambyong gitu ya, seneng tuh tepuk tangan. Zaman raja-raja nggak ada orang yang tepuk tangan. Ya kalau seneng ya cuma tengok kiri kanan, senyum, selesai. Ya. Orang Afrika lagu apapun goyang pasti. Ya. Pemakaman pun mereka nyanyi sambil goyang, gitu ya. Menangis sambil goyang. Itu budaya. Ya. Nah, jadi apa yang kita mau pelajari dari kalau dikatakan menyembah dalam kebenaran, kita perlu terus menambah pengetahuan kita akan Allah. Supaya kita tidak memfitnah Allah, supaya kita tidak mengatakan Allah yang salah, supaya kita tidak membuat pernyataan-pernyataan dan lagu-lagu yang sebenarnya Allah pun tidak menerima. Enggak seperti itu. Ya. Coba misalnya kita mengatakan, ya Roh Kudus, terima kasih Engkau disalibkan untuk saya. Benar gak? Roh Kudus, Engkau disalibkan untuk saya. Benar gak? Salah. Roh Kudus pun nggak mau terima penyembahan itu. Roh Kudus mati gaya. Sorry. Yesus pun, saya yang salibkan saya, bukan dia gitu ya. Itu doktrin yang salah. Walaupun mungkin lagunya dibuat bagus, orang bisa seperti naik ke surga, tapi salah pemahamannya. Nah, coba sekarang perhatikan cara kita mengatakan sesuatu kepada Allah dalam penyembahan kita. Baik lagu, baik ucapan, baik doa, baik kata-kata kadang cuma ngomong sekilas kepada Allah. Apakah benar? Dari mana taunya benar? Ya sama dengan Alkitab. Bagaimana kita mengumpulkan kebenaran? Ya belajar Alkitab pelan-pelan. Pelan-pelan mulai digeser, dikurangi, dikikis hal yang tidak benar. Supaya pemahaman kita menjadi semakin benar. Tidak ada orang yang sempurna. Tidak ada orang yang tidak pernah salah. Namun mari kita mengurangi kesalahan demi kesalahan. Mari kita semakin mengenal Allah. Sewaktu kita menyembah Dia, berbicara tentang Dia, menyanyikan lagu untuk Dia atau tentang Dia, kita benar. Kita benar. Dan bukan cuma benar, mari kita menyanyikan dengan sungguh-sungguh, respon yang naik. Maka ketika respon itu naik dengan benar, maka roh ketemu dengan roh. Ada sukacita, ada teguran, ada hal yang menghiburkan, ada hal yang perlu kita renungkan dengan lebih dalam, ada tangisan, ada tertawa di sana, dan sebagainya. Banyak orang ketika tidak memikirkan kalimat itu asal ngomong. Saya pakai asal ngomong apa? Artinya nggak dipikir. Karena nggak dipikir, maka ekspresi dan makna itu menjadi berbeda. Ya, pernahkah kita bikin permainan? Yuk, ada permainan ya. Kalau saya bilang maju, teman-teman mundur. Kalau saya bilang kanan, teman-teman ke kiri. Itu kan menggoncangkan dan membuat kacau antara pikiran dan kenyataan. Ya. Dan kita bisa begitu. Antara apa yang kita sedang hayati dan teksnya itu nggak sama. Misalnya, lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita. Ya. Kalau nyanyi itu penghayatan yang paling baik, ekspresi yang paling baik, itu melihatnya kemana? Ke sekeliling. Karena itu lagu bukan untuk Tuhan atau itu lagu dengan selamat. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara. Tuhan Yesus telah satukan kita, bergandengan tangan. Ini kita. Jadi agak kurang tepat misalnya kalau ada WL mengatakan demikian. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Kemudian orang tutup mata, angkat tangan. Dalam Yesus kita bersaudara, itu pandangannya ke sana. Itu artinya dia memahami, menghayati, dan mengekspresikan dengan benar. Ekspresi itu yang membuat dia, saya harus bagaimana ya? Ya, apa yang harus saya lakukan dengan tubuh saya, dengan ekspresi mata saya, wajah saya. Itu terjadi kalau orang memperhatikan dan orang aware apa yang sedang dilakukan. Saya ingin tutup dengan sebuah kata-kata yang konsep yang sangat penting dari semua ibadah yang benar ini. Saya kembali ke Roma 12 tadi. Persembahkanlah hidupmu. Allah bisa melihat aktivitas kita week by week ke gereja, baca Alkitab, atau apapun juga, atau melayani pemusik, WL, pengkhotbah, asyir dan sebagainya. Tapi kalau kita punya dua dunia, kita katakan aktivitas ibadahku beres,
Aku pengurus yang baik, aku yang baik, pemusik yang baik. Tapi hidupku, aku tidak mau Tuhan ketahui, aku tidak mau Tuhan campur tangan, aku tidak mau Tuhan urus, aku tidak mau Tuhan terlibat di dalamnya. Karena hidupku ini sebetulnya bukan hidup yang pantas dibanggakan. Kalau hidup ini yang diberikan kepada Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan tidak berkenan dengan hidupku. Hidupku ini kehidupan yang tidak kudus, tidak berkenan, hidup yang sama dengan dunia. Allah berkata, tinggalkan aktivitas ibadahmu lebih dahulu. Bereskan hidupmu. Kepada wanita ini, Allah katakan, lupakan pertanyaan di mana tempat menyembah. Tidak terlalu penting bagi kamu. Mau di Gerisi, mau di Yerusalem, nanti Yerusalem pun perlu dibenahi. Tidak harus di Yerusalem. Allah ada di mana-mana. Allah tertarik bukan dengan cara ibadahmu. Allah tertarik dengan hidupmu. Bagaimana hidupmu? Kalau kamu mempersembahkan hidupmu kepada Allah, kamu bisa mengatakan, Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, aku seperti anak domba yang kudus, tak bercacat, tidak bercela, yang aku harapkan Engkau berkenan. Allah katakan, well done dengan hidup kita. Mari kita berjuang untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar, penyembah-penyembah yang Tuhan suka. Supaya pada waktu kita beribadah kepada Allah, datang ke gereja, Allah melihat satu sosok tubuh yang sama. Orang sedang menyesuaikan hidupnya dengan ibadahnya. Orang sedang menyamakan mutu kehidupannya dengan aktivitas ibadahnya. Supaya pada waktu ada doa pengakuan dosa, kita sama Tuhan, saya orang berdosa, ampuni saya ingin lebih baik. Tidak ada lagi pagar di dalam gereja dan di luar gereja. Kalau di lingkungan gereja kita nggak boleh ngomong bajingan, nggak boleh ngomong anjing, di luar pun nggak boleh. Jangan pikir kalau di sana boleh, di sini nggak boleh. Atau ini hanya untuk khusus orang-orang gereja. Dia pengurus loh, ya masa ngomongnya kotor seperti itu? Oke, kalau nggak pengurus memang boleh. Banyak orang mungkin, aduh, selama saya jadi pengurus saya mau jaga diri. Selama saya jadi pengurus saya mau hidup saya baik. Ya, saya mau hidup saya menjadi kesaksian sepanjang saya jadi pengurus. Memangnya kalau sudah jadi pengurus bebas. Sekarang waktunya saya hidup kembali buruk. Toh saya bukan pengurus. Tidak. Kita orang percaya semuanya, pengurus atau tidak pengurus, di dalam gereja maupun di luar gereja. Ya. Tuhan tidak tertarik hanya melihat hidup kita di dalam gereja. Di luar gereja yang justru sekian puluh jam itu. Di gereja cuma 2 jam. 166 jam lainnya itu di luar gereja. Apa yang kita lakukan pada waktu kita di kapal? Ya. Kalau kita sering cerita ya, tantangan para pelaut. Ya. Kalau teman-teman mengajak judi, ya kecil-kecilan lah, ya cuma 5.000 rupiah lah. Ya. Kenapa harus berjudi? Ini kan bukan hari Minggu, ya. Ini masih Sabtu, masih boleh. Ya. Sabtu sampai jam 12 malam, kan besok sudah hari Sabat. Ya. Tidak ada hari yang tidak kudus di dalam Anda. Tidak ada jam, tidak ada tempat yang tidak kudus. Di kapal pun kita menjaga kudus, berjuang. Tidak mudah, tidak mudah. Saya pun begitu. Wah, saya ini pendeta, harus menjadi kesaksian. Kalau saya tidak jadi pendeta, memangnya saya boleh hidup sembarangan? Wah, saya pendeta, saya harus rajin baca Alkitab. Kalau saya bukan pendeta, apakah saya akan rajin baca Alkitab? Allah menuntut saya, pendeta itu bukan sama dengan hidup kita sekalian. Mari belajar menjadi penyembah-penyembah benar. Mari kita berdoa bersama.